Isi Dedi Mulyadi diketahui menyambangi kontrakan Rudi Irawan ayah Pegi Septiawan di Ketapang, Kabupaten Bandung. Rudi menegaskan saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam di Cirebon, posisi sang putra Pegi berada di Bandung bekerja dengannya membangun rumah warga di Raca Manyar. Pegi di proyek ngumpul sama anak-anak, saksinya banyak, cerita Rudi kepada Dedi Mulyadi. Mereka, teman kuli, siap bersaksi. Dan yang punya Pak Rumah bernama Pak Agus siap juga bersaksi. Waktu di hari kejadian juga saya pastikan anak saya berada di sana. Nggak ada libur kerja non-stop, tuturnya. Lebih jauh, Rudi mengaku Pegi sempat curhat kepadanya saat rumah di Cirebon sempat gerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Dia curhat, kenapa saya ikut terbawa-bawakan saya di Bandung, ujar Rudi mengulang pernyataan Pegi kala itu. Anak pendiam anak seorang kuli nggak mungkinlah Pak, sambung Rudi. Terakhir Rudi berharap minta keadilan untuk anaknya. Bahkan Rudi mengaku sakit hatinya lantaran sang putra diperlakukan seperti ini. Pegi itu orang benar Pak, bukan orang jahat, minta dukungan, tuturnya, saya tahu dari kecil anak ini pendiam, nggak kemana-mana dan tidak nakal, saya tahu persis, jelasnya. Rudi amat yakin anaknya tidak bersalah. Saya berani bersumpah, jika pengakuan saya salah siap dihukum, tegasnya. Ayah Pegi berperan dalam pelarian Pegi. Sementara itu, polisi kuak pelarian Pegi Setiawan alias Perong alias Robi Irawan DPO kasus Vina selama 8 tahun. Adapun Pegi Setiawan ternyata tinggal bersama ayah kandungnya di Ketapang, Bandung. Hal tersebut disampaikan Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat konferensi pers pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, mengungkapkan alasan pihaknya kesulitan menangkap Pegi Setiawan. Di Bandung, Pegi Setiawan yang berprofesi sebagai kuli bangunan tinggal bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Kenapa kok lama, PS ini meninggalkan kampung halamannya, dia pergi ke Ketapang, ucap Surawan. Dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya, imbuhnya. Diduga demi melindungi identitas asli Pegi Setiawan, sang ayah menyebut anaknya tersebut sebagai keponakannya. Hal tersebut berdasarkan keterangan pemilik indekos yang ditinggali oleh Pegi Irawan serta ayahnya. Tak cuma itu, Pegi Setiawan juga mengganti namanya menjadi Robi Irawan. Dia mengaku sebagai keponakan dan dikenalkan ayahnya sebagai keponakan, ucap Surawan. Surawan juga menyebut 8 terpidana kasus Vina Cirebon, tidak ada yang berani mengungkapkan siapa sosok Pegi Irawan yang sempat buron. Namun setelah didesak mereka akhirnya bersedia buka suara. Tidak ada pelaku lain yang berani menerangkan kalau PS ini orangnya, ujar Surawan. Akhirnya kita bicara dengan yang lain dari hati ke hati, imbuhnya. Surawan lalu menyebut DPO kasus Vina Cirebon hanya satu, yakni Pegi Setiawan. DPO 1, bukan 2. Ternyata yang namanya Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi yang benar DPO 1, atas nama PS, Pegi Setiawan, kata Kombes Pol Surawan. Artinya, jumlah tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki adalah 9 orang, bukan 11 orang seperti pernyataan penyelidikan awal polisi. Sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11, pungkas Kombes Pol Surawan. Menanggapi penjelasan dari pihak kepolisian soal 2 DPO fiktif, Hotman Paris terheran-heran. Dua putra mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, dan ex-wakil Bupati Cirebon, Wahyu Ciptaningsih dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Keduanya yang dituduh terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, yakni anak pertama, Satria Robi Saputra, dan anak kedua, Ramadhani Purwadisastra. Satria mengatakan dituduh terlibat dalam kasus pembunuhan hanya karena pada tahun 2016 saat pembunuhan terjadi, ia sempat mengambil cuti kuliah dari satu perguruan tinggi di Jakarta. Cuti tersebut dikaitkan sejumlah pihak bahwa Satria melarikan diri atau masuk dalam daftar pencarian orang Polda Jawa Barat. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak berdasar fakta atau hanya sebatas cocok logi karena alasan ia mengambil cuti kuliah kala itu adalah menikah dengan sang istri, Fatima Az-Zahra. Satria juga membantah bila adiknya merupakan sosok Dani dalam DPO Polda Jawa Barat. Pasalnya saat peristiwa terjadi 2016 silam, Ramadhani masih duduk di bangku sekolah dasar. Kalau dari Mas Satria sendiri, tahun 2016 itu ikut dalam geng motor, sebab ada kan tuduhannya ke adiknya nggak dapet nih ke abangnya, itu gimana Bang?
Yang pertama yang harus saya klarifikasi di sini pada rekan-rekan media adalah dari nama ya, karena ini awal mulanya itu kan cocok logi netizen soal nama. Jadi disangkut pautkan dari 3 DPO ini, yang satu bernama Peggy, satunya Dani, dan satunya lagi saya lupa namanya siapa ya. Yang jelas itu kan dicocok logikan pertama dari nama. Yang jelas nama saya adalah Satria Robi Saputra, jadi tidak ada kaitannya dengan DPO yang dirilis oleh Polda Jabar, Peggy, Dani, dan satunya lagi itu. Terus yang kedua adalah pada saat 2016, posisinya saya pada saat itu masih kuliah di Jakarta, karena saya lahir tahun 97. Pada saat itu mungkin saya umur 19 tahun begitu. Dan itu saya masih kuliah di Jakarta di Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, itu netizen juga bertanya-tanya kenapa kok pada 2016 itu bahkan ada yang mengkaitkan pernah cuti kuliah gitu. Jadi ada yang jangan-jangan pada saat cuti kuliah ini kabur dan sebagainya gitu ya. Itu juga saya perjelas lagi, karena pada saat 2016 itu saya dengan istri itu menikah di bulan November tanggal 20 2016. Jadi memang saya mengambil cuti kuliah pada saat itu, bukan dikait-kaitkan dengan adanya pelarian daripada DPO pada saat kasus almarhum Vina dan almarhum Eki, seperti itu. Saya daripada fokus terhadap diri saya, lebih fokuslah kepada 3 DPO ini. Mungkin sekarang udah 2 DPO ya Mas ya. Lebih fokuslah kepada 2 DPO ini. Jangan terlalu fokus pada saya gitu. Jangan terlalu fokus kepada keluarga saya. Seperti itu. Tribuners, belakangan ini Bupati Indramayu yakni Nina Agustina menjadi sorotan lantaran namanya terseret dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya keponakannya disebut-sebut menjadi salah satu pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Terkait kasus itu, yakni Nina Agustina menegaskan akan membawa tudingan tersebut ke polisi apabila ditemukan bukti pelanggaran UU ITE. Sebagai informasi, Nina Agustina dilantik sebagai Bupati Indramayu pada tanggal 26 Februari 2021 silam. Nina dan wakilnya Luki dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati seusai keduanya memenangi Pilkada Indramayu pada 2020 dengan perolehan suara sebesar 36,76%. Pasangan yang diusung PDIP, Gerindra, dan Nasdem itu berhasil mengalahkan 3 calon lainnya. Seperti diketahui, Nina Agustina merupakan putri sulung dari Dai Bahtiar yang pernah menjadi Kapolri di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Yakni Dai Bahtiar sempat menjabat sebagai Kapolri pada tahun 2001 hingga 2005. Diketahui perempuan kelahiran Purwodadi 17 Agustus 1973 itu telah memiliki suami bernama Erwin Purnama dan telah dikaruniai 3 orang anak. Sebelumnya, Nina Agustina pernah menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Klaten. Kemudian Nina melanjutkan kuliah S1 di Universitas Negeri Veteran Jakarta pada tahun 1992. Kemudian pihaknya melanjutkan pendidikan S2 di kampus yang sama. Dilaporkan sebelum menjadi Bupati Indramayu, Nina Agustina telah menggeluti beberapa usaha. Beberapa usaha diantaranya yakni Nina pernah menjadi Direktur dan Komisaris CV Dinda Abadi pada tahun 2009 hingga saat ini. Selain itu, hingga saat ini ia juga menjadi Komisaris PT Dinda Abadi. Kemudian Nina Agustina juga menjadi Direktur Utama PT Delta Buana Pratama pada tahun 2013 hingga